bagian tentang intelligent image processing. Jadi image processing yang kita lakukan sebelumnya biasanya memang seperti itu, pakai algoritma-algoritma yang sudah dikembangkan oleh banyak orang, ya, untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mematching objek. Prosesnya biasanya cukup panjang. Oke, saya lanjut sekarang ke image processing saat sekarang. Jadi dengan adanya transformer, ya seperti contohnya di GPT itu adalah transformer, ada deep learning, ya dengan hardware yang mumpuni, cara menganalisa sebuah gambar menjadi sedikit berbeda, ya berbeda dengan cara dulu, ya seperti tadi kita menggunakan algoritma image processing. Nah dengan adanya neural network deep learning, jadi neural network tersebut dikasih banyak gambar, suruh belajar. Ya, ini gambar rumah, ini gambar pesawat. Kita kasih training, kita kasih diajarin dengan jutaan gambar. Nah, semakin banyak gambar, dia akan semakin pintar untuk bisa mengetahui atau mengenali. Ya, seperti ini di bawah. Ini seekor kucing, cat. Ini namanya klasifikasi. Ada cat, ada kucing, ada anjing, ada lain-lain, ya. Klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi tambah lokalisasi, jadi tentukan yang mana yang kucing, dikasih kotak. Klasifikasi plus lokalisasi jadinya. Object detection. Nah, ini ada beberapa objek di dalam gambar ini, coba dikasih didetect, dihitung misalkan. Atau objek segmentasi. Kasih kotak-kotak, ya, atau boundary-nya di gambar. Hal-hal ini sudah mulai banyak dilakukan pakai deep learning atau dengan AI, ya. Tidak lagi pakai algoritma-algoritma yang kita lakukan sebelumnya. Apa bedanya AI dan algoritma sebelumnya? Jauh lebih cepat dengan algoritma sekarang, bisa hampir dikatakan bisa online, bisa instantaneous, bisa langsung waktu itu langsung dapat dihitung. Kalau pakai image processing zaman dulu perlu waktu, ya agak sedikit lama. Tapi dengan adanya AI bisa langsung instan karena dia neural network itu parallel processing, ya, berbarengan. Tujuan daripada intelligent image processing, ya, ada beberapa, misalkan ingin memvisualisasi saja sebuah objek, misalkan saya ingin membuat sebuah rumah yang gentingnya warna kuning, jendelanya bulat, warna merah, coba gambarkan. Nah, itu memvisualisasikan sebuah. Coba saya sedang mendesain sebuah pesawat yang rotornya 4, ukurannya kira-kira 1 meter dan lain-lain. Itu mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, rubah itu dalam bentuk gambar. Ya, sekarang sudah memungkinkan, dulu susah. Ya, sekarang dengan adanya AI, hal demikian menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Image sharpening atau image restoration, ya tadi yang buram, yang blurred, yang kehilangan sebagian bendanya, coba diperbaiki. Nah, itu dengan adanya AI akan sekarang bisa lebih mudah. Ya, kalau rekan-rekan pernah sekarang pakai Photoshop yang online atau yang paling baru yang sudah ada OpenAI-nya, yang sudah ada GPT-nya, cara memproses sebuah gambar jauh lebih mudah. Sekarang bisa pakai teks, bisa pakai AI, ya. Crop juga jauh lebih mudah, merubah warna, merubah bentuk jauh lebih mudah. Ya, tidak perlu lagi skill seorang grafik designer. Image retrieval atau image compression yang tadinya 10 giga bagaimana menjadi cuma 10 mega misalkan, dikompres. Itu sudah mulai pakai AI. Object measurement, pengukuran, ya, dan tadi intinya pattern recognition. Jadi hal semua ini sekarang jauh lebih mudah dilakukan, ya, daripada sebelum-sebelumnya. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada 8 fase yang penting dalam sebuah image processing, ya, terutama di intelligent image processing.
Jadi tentunya harus diambil dulu gambarnya, lalu gambarnya dibersihkan, di-enhance yang tidak tadi, yang tidak bening, tidak sharp, diperbaiki, yang outliernya dibuang dan lain-lainnya. Kalau ada hilang sebagian gambarnya, coba diperbaiki. Lalu bentuk-bentuknya diambil, ini yang bulat, yang segitiga, ini ujung-ujungnya gambar anjing dan lain-lain. Lalu bisa direcognize. Oh, ini itu gajah. Oh, ini itu singa. Ya, image recognition. Setelah itu, oh kenapa ada singa tapi sedang duduk di sofa? Nah, itu diartikan representasi, dideskripsikan, dijelaskan. Wah, kayaknya ini gambarnya hasil Photoshop ini. Gitu. Itu yang jauh lebih susah merepresentasikan atau meninterpretasikan sebuah gambar. Tapi kembali lagi kita coba satu-satu dengan adanya AI, semestinya kegiatan-kegiatan tersebut sekarang menjadi jauh lebih mudah. Ini contoh image restorasi ya. Misalkan kita punya gambar kucing yang cantik sekali, cuman ada tulisan watermark nih. Apalagi yang biasanya gratisan itu ya, ada tulisan watermark. Bisa nggak dibuang nih watermarknya? Ya. Nah ini kalau pakai image processing biasa ya panjang prosedurnya ya. Dicari dulu di mana, terus dikotakin, terus apa yang harus dibuang, dan lain-lain. Ya. Ini sekarang bisa jauh lebih mudah dilakukan dengan AI. Image augmentasi. Nah, misalkan kita punya gambar anjing yang lagi melihat ke depan. Bisa nggak jadi lihatnya ke kiri, lihatnya ke kanan, dan lain-lain diputar. Itu augmentasi. Hal-hal demikian, kalau teknologi ini sudah mumpuni, akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang jauh lebih mudah bisa kita selesaikan. Terutama di dunia aviasi juga ya. Mari kita lihat nanti contoh-contohnya. Ini morfologi tadi ya, bebek ya diputar ini bebeknya baru bisa dihitung nih bebeknya ada berapa, swannya ada berapa ya. Morfologi, image recognition ya sama. Nah ini ada bentuk burung apa gitu ya, atau binatang apa. Kalau dulu kembali lagi kita perlu memprogram dengan kode yang cukup banyak. Sekarang dengan machine learning kebanyakan ya. Sama seperti kita ingin beli GoFood, pijit nomor telepon, datang. Ya. Pingin gado-gado, pijit 1, 2, 3, 5 menit kemudian datang. Pingin pizza, bikin pijit 3, 4, 5, 10 menit kemudian datang. Nah, sama dengan AI sekarang, oh saya mau pakai ChatGPT 3, saya mau pakai Bard, saya mau pakai Bing, saya mau pakai, ya. Pakai saja, terus tinggal semuanya pasti ada plus minusnya. Kita harus bisa belajar sesering mungkin bagaimana cara memakainya. Ya, karena ini masih berkembang.